Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada kesempatan ini saya akan menjelaskan berkaitan dengan materi peralatan penukar panas dan nantinya kita akan menghitung ya bagaimana sih perhitungan pertukaran panas yang terjadi pada alat penukar panas. Nah, kemungkinan kalian sudah mengerjakan semuanya ya, tapi ini saya review kembali. Minggu depan rencananya kita ulangan untuk materi yang ini sama yang kemarin yang sudah kita kerjakan ya. Oke, untuk materi alat penukar panas sendiri atau kita sering menyebutnya adalah heat exchanger ya. Kalau berdasarkan sistem kerjanya itu ada dua, yaitu dilihat dari pertukaran panas secara langsung sama pertukaran panas secara tidak langsung. Secara langsung itu yang bagaimana? Secara langsung itu artinya ketika fluida panas kita campur dengan fluida dingin dalam satu wadah. Nah, itu kan berarti artinya tidak ada sekat apapun. Artinya fluida panas langsung berkontak dengan fluida dingin. Sehingga akhirnya suhunya bercampur dan suhunya akan mengalami perpindahan panas di situ. Nah, ini contohnya ini bisa ejector, deaerator, nanti ada contoh gambarnya ya. Atau contoh alatnya. Sedangkan untuk yang model yang kedua, yaitu pertukaran panas tak langsung. Artinya, fluida panas sama fluida dingin itu saling bertukar panas. Tetapi ada penghalangnya atau ada sekatnya atau tidak kontak langsung. Nah, ada media perantaranya seperti pipa, plat, atau media pemisah. Contohnya seperti kondensor, economizer pada boiler ini ya. Kondensor mungkin sering kalian lihat ya pada saat praktikum destilasi ataupun sokletasi itu kan mesti ada pendingin Liebig ataupun kondensor bola ya, bola pendingin. Nah, itu kan berarti terdiri dari dua pipa, di mana air yang dingin itu mengalir pada pipa yang besar, sedangkan uap panasnya itu mengalir pada pipa kecil di dalamnya. Oke, ini berdasarkan prinsip kerjanya. Air dingin sama uap panas yang berada di dalam kondensor itu kan tidak saling bersentuhan, tetapi dihalangi oleh suatu pipa. Tetapi air panas yang kemudian kena uap panas yang kemudian kena dari uap panas tersebut yang diserap oleh adalah airnya. Uap panasnya akan terkondensasi, artinya Oke, ini contoh yang direct contact ya ini ya. Ini contohnya adalah ejector solution. Jadi di sini ada gas red ini ya. Kemudian di sini ada gas yang kedua, masukkan ke sini, diinjeksikan ke sini. Artinya gas 1 dan gas 2 ini kan saling bertemu di sini. Jika gas 1 dan gas 2 itu memiliki suhu yang berbeda, maka terjadi perpindahan panas di sini. Tapi perpindahan panasnya itu ya campuran antara gas yang pertama dengan gas yang kedua. Sehingga nanti keluarnya ini menjadi T2. T2-nya itu berarti sama. Oke, ini bedanya. Nanti kalau yang indirect contact itu berarti nanti berbeda keluarnya. Kalau ini gas 1, gas 2 bergabung menjadi satu menjadi T2 nanti di sini. Ya, jadi kalau kita lihat di sini misalnya ada T1 ya. T1 di sini ada T2 ini. Sorry kok T2. Maksudnya di sini ada T1 juga, tetapi T1-nya zat yang kedua ya. Ini zat yang kedua. Zat yang kedua, ini zat yang pertama. Maka munculnya di sini adalah T2. T2 ini gabungan antara 1 dan 2. Oke. Ini kalau yang modelnya direct contact. Kemudian ada contoh lagi ini economizer, deaerator, sorry. Deaerator itu sama ya. Jadi di sini ada gas, steamnya dimasukkan ke dalam ini penghubung, masuk ke sini, kemudian di sini ada semacam lubang-lubangnya. Nanti steamnya akan keluar, ya. Kemudian kita spray ini pakai air. Nah, jadi nanti kan ketemu langsung sama air yang berada di sini. Nah, ketika sudah ketemu langsung sama air yang di sini, berarti kan otomatis ada perpindahan panas antara sistem yang baru keluar sini dengan air yang ada di sini. Dan itu kontak langsung. Oke, kemudian contoh yang indirect contact. Untuk yang indirect contact berarti artinya ada pemisahnya. Ini
Ya, ini kondensor yang ada di lab kita, ini Liebig ya. Ini kalau kalian lihat, ini kan ada pipa kecil yang berada di tengah. Ini untuk mengalirkan uap panasnya. Sedangkan untuk pendinginnya, innya dari sini seret masuk, tapi dia hanya berjalan di luar pipa kecil atau berada di antara pipa kecil dengan pipa besarnya. Naik ke sini kemudian dia keluar. Nah, adanya air pendingin yang masuk ke sini, maka kemudian dapat mengkondensasi uap panas yang berada di dalam pipa kecil yang di tengahnya. Jadi tidak kontak langsung. Nah, secara industri biasanya kita mengenal, jadi ini itu berarti salah satu jenis dari double pipe exchanger ya. Double pipe itu berarti ada dua pipa, yang satu kecil, yang satu besar di luarnya ini seperti ini. Gambarannya di perusahaannya seperti ini ya. Ini dalamnya itu ada pipa kecilnya lagi, double pipe. Oke, ini in, ini out. Artinya ini berarti bisa berlawanan arah sama searah ya. Ini nanti kita jabarkan lagi untuk jenis yang berdasarkan prinsip kerjanya. Kemudian economizer itu hampir sama kayak double pipe ya, intinya seperti ini. Ini sebelum masuk di boiler biasanya. Ini sama, jadi ada ini water inlet, water outlet, jadi airnya itu cuma lewat doang, seret ke sini. Nah, di dalam ininya sudah ada gas pendingin yang bakal dimasukkan atau dikeluarkan di sini. Jadi nanti sama prinsipnya sama kayak tadi pipa tadi. Kemudian berdasarkan arah alirannya. Nah, ini berdasarkan arah alirannya itu ada yang aliran searah. Aliran searah itu berarti artinya fluida dingin dan fluida panas itu masuk pada sisi yang sama. Ya, fluida dingin dan panas itu masuk pada sisi penukar panas yang sama. Jadi masuknya sama, misalnya sini masuk gitu ya. Ya udah nanti keluar. Oh, ini juga nanti ini keluar, ini juga keluar misalnya. Ini namanya searah. Misalnya penukar panasnya begini. Ini in, ini juga in. Ini out, ini juga out. Nah, ini kan berarti in-nya dari sini masuk, pendinginnya juga keluar dari sini. Kalau yang ini gasnya masuk dari sini, keluar dari sini. Artinya sisi yang sama. In sama out itu di sisi yang sama. Ya. Cuma pada beberapa aspek ternyata memiliki kekurangan. Temperatur fluida dingin yang keluar, nah fluida dingin yang keluar berarti yang di sini out ini, tidak dapat melebihi temperatur fluida panas. Artinya karena dia berjalan searah, maka transfer panas yang dilakukan itu tidak begitu banyak yang terjadi. Artinya fluida dingin ya keluar, fluida panas ya keluar, tapi fluida dingin itu panasnya tidak akan melebihi dari fluida panas yang keluar. Berbeda dengan arah yang counter ini ya, tidak aliran searah ini ya maksudnya ini ya. Aliran berlawanan arah ini ya, counter. Kalau berlawanan arah, ini berarti artinya gambarannya seperti ini. Sini masuk, in. Ya. Nah, sementara yang di sini keluar, out. Ya, ini di sini, in. Nah, ini out. Nah, ini gambarnya begini. Dia lewat sini, kemudian keluar. Dia in, gini, sini keluar. Nah, kelebihannya apa? Ternyata kalau peralihan arah berlawanan arah atau counter current, itu temperatur fluida dingin yang keluar itu bisa melebihi atau bisa sebanding dengan temperatur fluida panas yang keluar dari alat penukar panas. Jadi ini tuh pendinginnya masuk ke sini, kemudian ini keluar. Ini ternyata bisa saja yang keluarnya itu bisa lebih tinggi daripada yang out ini. Karena apa? Karena bertabrakan istilahnya. Walaupun tidak kena langsung ya, karena ini berada di pipa dalam, sedangkan ini berada di pipa luar. Sehingga kemudian banyak yang mengatakan bahwa counter current itu jauh lebih efektif dibandingkan yang co-current atau parallel current. Nah, sehingga nantinya bakal banyak yang menggunakan arah yang counter current. Termasuk kondensor yang kita pakai. Kalau kalian masangnya kebalik berarti jadi searah. Kalau yang kamu masangnya sesuai ya berarti jadi berlawanan arah, itu sedikit bagus. Nah, ini gambarannya seperti ini. Kalau yang alirannya searah, maka dia hanya akan berhimpit di sini. Keluarnya di sini, tidak akan pernah melebihi. Oke.
tetap T yang 2 di sini dari miliknya si hot ini ya, hot A, ini cold A, ini maksudnya inputnya di sini, ini outputnya di sini. Itu tetap berada di jalurnya dia, tidak akan pernah bisa berseberangan ke sini, itu tidak bisa. Termasuk yang cold juga dia tidak akan menyeberang ke grafiknya si A. Jadi nggak bisa gini ya, nggak bisa gini, nggak bisa gini. Oke. Sedangkan yang ini ternyata bisa malah. HA-nya yang masuk bisa saja dia lebih rendah. Coba kita lihat bandingan di sini. Nah, artinya si hot ini kan HA itu temperatur fluida panas yang masuk, ini fluida panas yang keluar. Sedangkan ini fluida dingin yang masuk, ini fluida panas yang keluar. Artinya ini bisa jauh lebih rendah, bisa jauh lebih tinggi nih ya penurunan panasnya ini ya. Yang awalnya panas bisa jauh lebih dingin. Sedangkan yang ini panas ya tetap panas, tetapi masih berada di atasnya dari yang dinginnya. Kalau ini bisa overlap. Oke. Kemudian kita masuk ke peralatannya yang sering kita gunakan di dalam industri ya. Yang pertama adalah seperti yang sudah saya sebutkan, ada double pipe heat exchanger. Double pipe itu dari kata double pipe itu berarti dua pipa. Jadi ada dua pipa. Gambarnya pun mesti dua pipa. Pipa besar sama pipa kecil yang di tengahnya. Kalau dilihat dari gambar ini berarti alirannya berlawanan arah ini. Ini in, ini out, ya kan? Ini in, ini out. Ini juga out, ini in. Karena di dalam industri pun lebih banyak menggunakan aliran arus yang berlawanan arah. Tapi untuk double pipe exchanger, kapasitas laju alirnya kecil. Karena yang masuk itu kan pipanya kecil. Jadi kalau misal pengen laju alirnya banyak gimana Pak? Ya pipanya tambah banyak, berliku-liku seperti ini. Biar tambah panjang, biar proses pendinginannya lebih cepat. Nah itu kan jadi kurang simpel. Bayangkan kalau aliran airnya itu jumlahnya sangat besar dalam satu perusahaan yang besar. Berarti kalau pipa-pipa sepertinya pun akan ngeluar banyak sekali, panjang sekali. Sehingga kalau untuk laju alir yang kecil ini nggak ada masalah. Tapi kalau untuk yang butuh kapasitas yang besar ini masalah. Nanti lama-kelamaan dia nggak efektif juga untuk mendinginkan atau memanaskan gitu ya. Nah, kemudian muncul ada cell and tube heat exchanger. Cell and tube itu berarti kita posisikan proses pendinginnya itu kita dibuat elok-elok seperti ini. Jadi hampir sama seperti double pipe, bedanya adalah apa? In, out, ini inlet ya, cell inlet, tube in, tube out, ini berarti ada pendingin yang lewat sini. Ini pendinginnya lewat. Pendingin lewat saja. Cuma ketika pendingin lewat ini dibuat scut, ini ada baffle, ini namanya baffle scut. Biar apa? Biar arah aliran pendinginnya nggak langsung lewat aja. Kalau yang double pipe itu kan lewat doang, bareng-bareng lewat ya. Kalau ini enggak. Ini juga outlet sama inletnya berkebalikan, berarti artinya ini juga aliran berlawanan arah. Pendingin lewat, kemudian gasnya yang mau didinginkan, misalnya uap panasnya mau didinginkan lewat, masuk ke dalam shell-nya ini. Ini shell-shellnya ini. Yang warnanya putih ini. Ini shell-nya ada banyak sekali. Shell-shellnya banyak sekali. Jadi lewat doang. Lewat. Nah, karena dia lewat dan melewati pendingin yang beraliran arah ini ya, balik lagi, nabrak baffle kan muter lagi, ada yang lolos ini, ada baffle lagi, muter lagi, nabrak ke sini, akhirnya keluar juga ke sini. Nah, itu jadi lebih efektif untuk menurunkan panas dari si inletnya tadi. Gambaran alat realnya seperti ini ya, gambaran alat realnya seperti ini. Ya. Jadi ini inletnya, shell inletnya, ini adalah keluarnya. Jadi ini sini air doang nih nanti, air pendingin. Nah di dalamnya air pendingin itu ada shell yang isinya adalah gas yang mau didinginkan. Ini gambarnya seperti itu. Kemudian, nah jenisnya juga ada dua ya. Ini contoh yang one shell and one tube karena cuma satu dan dua. Ada juga yang dua tube, dua shell juga ada ya. Tapi ini contoh yang one shell and one tube. Kelebihannya kapasitas laju alir fluidanya lebih besar ya, betul karena ini menampung banyak
fluida. Jadi untuk kerja besar mendinginkan uap panas yang banyak jumlahnya, kita bisa gunakan yang ini. Fluida yang mengalir dalam bandel pipa, jadi dalam pipa ini, sedangkan fluida yang mengalir dalam pipa arahnya sama, berlawanan atau bersilangan. Nah ini hebatnya lagi. Arahnya itu bisa sama, berlawanan atau bersilangan. Kok bisa Pak? Karena adanya baffle. Ya, jadi dia bisa lurus saja, tapi bisa juga muter lagi gitu ya. Bisa jadi balik lagi, muter terus sampai gitu. Sampai nantinya full kan baru akhirnya keluar. Nah, baffle ini tujuannya adalah untuk menambah efisiensi. Baffle itu Indonesianya skat ya. Istilah-istilah asing ini harus kalian tahu. Karena nantinya ya kita gunakan istilah asing seperti ini. Nah, kemudian ada plat and frame heat exchanger. Jadi ada platnya, ada frame-nya. Frame-nya itu berarti ini. Ini ada frame yang banyak sekali. Ini kan diperbesar ya. 1, 2, 3, 4, 5 ini banyak sekali ini frame-nya. Platnya gimana? Dipasangi plat. Ini platnya ini plat. Ini frame-nya, ini frame-nya, kemudian dipasangi plat. Jadi artinya dia disusun. Nah, ini plat-plat. Ini plat, sorry. Ini plat-platnya, ini frame-frame-nya. Dipasang seperti ini. Nah, ketika dipasang seperti ini kan banyak sekali. Nah, setiap plat ini nilainya itu yang satu itu adalah masuk, yang satu adalah keluar. Maksudnya gimana? Yang satu itu adalah fluida pendinginnya, misalnya yang biru itu fluida pendinginnya. Nah, sebelahnya lagi itu adalah fluida panasnya. Nah, ini terdiri dari ratusan plat yang di sini. Ratusan plat. Dan mainnya itu bertempelan seperti ini. Sehingga kalau dilihat dari transfer panas yang terjadi, dia jauh lebih efektif. Ya, jauh lebih efektif dibandingkan kedua alat yang tadi. Kenapa? Karena jumlah platnya ini sangat banyak sekali sehingga proses perpindahan panasnya itu cepat. Cuma kelemahannya karena plat-platnya itu kan plat tipis, kecil ya, sehingga laju alirnya jauh lebih lambat. Ya, laju alirnya lebih lambat, lebih lama maksudnya. Ya memang dia transfer panasnya cepat tapi prosesnya lebih lama. Kenapa, Pak? Lah platnya ada banyak sekali kecil-kecil. Ya, ini pendingin apa ya? Ini biasanya dalam kendaraan bermotor itu ya pendinginnya seperti ini. Lajur-lajur gitu ya. Nah, kemudian kelemahannya lagi tidak cocok untuk gas. Jadi kalau gas ini cuma numpang lewat doang. Ya, numpang lewat doang akhirnya sama aja dia nggak bisa terdinginkan atau perpindahan panas terjadi susah. Kemudian setiap lapisan ini antara plat 1, plat 2 dan seterusnya ini ada yang namanya seal karetnya. Kalau seal karetnya bocor ya udah nyampur. Nah, ini yang susah. Kalau sampai bocor ya kita harus dicek berkala. Ini rempongnya ini ya. Kemudian karena dia merupakan frame-nya mudah tersumbat, iya. Karena kalau untuk ada padatan tersuspensinya, maka ini kan kayak modelnya kayak saringan, kayak filter gitu ya. Nah, kalau sampai ada padatan besar yang lewat di dalam fluidanya, yang terjadi adalah penyumbatan. Kalau punya penyumbatan gimana? Ya platnya ganti, mana yang tersumbat. Artinya alirannya jadi nggak lancar. Ya itu kelebihannya ya. Jadi kalau paling bagus perpindahan panasnya itu adalah plat and frame. Tadi efektivitasnya bagus, tapi ternyata laju alirnya lebih lambat, tetapi juga mudah sekali ini. Nggak cocok untuk gas, untuk frame yang tersumbat itu juga susah. Oke, jadi kebanyakan di industri itu biasanya adalah pakainya adalah cell and tube heat exchanger. Yang alat yang kedua. Apakah cuma ada 3 ini Pak? Ada banyak lagi. Ada lagi nanti spiral heat exchanger. Cuma kita nggak bahas ya. Ini pengetahuan. Oke, untuk alat-alatnya sampai di sini. Nah, nanti kemudian prinsip kerjanya kan pada dasarnya sama. Ada air pendingin masuk, ada uap panas masuk. Ya enggak? Kemudian si uap panasnya itu mentransfer panasnya. Jadi selalu ada dua kan. Fluida panas. Ini kan bakal transfer panas di sini. Transfer panas ke fluida dingin. Kan selalu intinya ini.
Jadi mesti kalau di dalam heat exchanger itu mesti ada fluida panas sama fluida dingin. Ingat, fluida itu tidak harus cairan. Fluida itu adalah bahan yang dapat mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan yang lebih rendah. Jadi gas itu juga termasuk adalah fluida. Nah, cuma nanti ada bedakan lagi, ada fluida yang kompresibel sama incompressible. Nah, kalau yang gas itu masuknya adalah fluida jenis kompresibel, artinya bisa dikompres. Cair bisa jadi gas, bisa jadi cair. Oke, itu untuk peralatan heat exchanger-nya.